Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang konsep mol dan kadar zat dalam campuran. Ini masih lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya, yaitu konsep mol. Oke, berikut ini adalah standar kompetensinya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menghitung mol pada keadaan RTP dan STP, mengolah data terkait konsep mol dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia, menerapkan konsep mol dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Oke, kita langsung masuk saja ke materi ya. Hubungan mol dengan volume. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang mol, kemudian ada AR, kemudian ada MR, kemudian ada massa. Lalu apa sih hubungan mol dengan volume ya? Yang pertama yaitu volume molar. Nah, volume molar itu didefinisikan sebagai volume 1 mol zat dalam wujud gas gitu ya. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama, 1 mol setiap gas mempunyai volume yang sama pula. Jadi, pada keadaan standar didefinisikan sebagai tekanan 1 atm. Ini ya, tekanan 1 atm, kemudian pada suhu 0 derajat Celcius. Itu pada keadaan standar atau pada keadaan STP ya, standar temperature and pressure. Kemudian pada suhu kamar atau pada keadaan kamar suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Ini volume molarnya sama ya, 22,4 liter. Jadi untuk menghitung volume sama dengan mol dikali volume molar. Ini ya. Jadi hubungan mol dengan volume, volume sama dengan mol dikali volume molar, di mana V-nya ini adalah volume gas dalam satuan liter, kemudian N-nya adalah jumlah mol, kemudian Vm-nya adalah volume molar, yaitu liter per mol. Lalu selanjutnya bagaimana cara perhitungan jumlah mol dan volume gas pada keadaan selain keadaan standar. Jadi gimana caranya? Dengan menggunakan persamaan gas ideal. Di mana persamaan gas ideal ini V sama dengan nRT. Jadi kita mau mencari volumenya adalah N dikali R dikali T per P. Ini ya, di mana V-nya ini adalah tekanan gas, satuannya atm. Kalau misalkan satuannya sentimeter Hg, berarti nanti tinggal dikonversikan saja ya ke atm. Jadi 1 atm itu sama dengan 76 cm Hg atau 760 mm Hg, 10⁵ Pascal, 760 torr gitu ya. Kemudian volume. Nah, volume V sama dengan volume gas, satuannya liter. Kemudian N. N ini adalah jumlah mol, satuannya mol, kemudian R ini adalah tetapan gas yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin. Dan T ini adalah suhu mutlak gas yaitu dalam Kelvin, di mana 273 ditambah suhu dalam Celcius. Oke, selanjutnya. Lalu bagaimana jika keadaan mengacu pada keadaan gas lain, yaitu pada P dan T yang sama, volume gas hanya bergantung pada jumlah molnya. Jadi V1 per V2 sama dengan N1 per N2, di mana V1-nya ini adalah volume gas 1 dalam satuan liter, kemudian N1-nya ini adalah jumlah mol gas 1 dalam satuan mol. Kemudian V2-nya adalah volume gas 2 dalam satuan liter, kemudian N2-nya adalah jumlah mol gas 2 dalam satuan mol. Lalu yang ketiga adalah hubungan jumlah mol dan koefisien reaksi. Nah, ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nanti tinggal dilihat lagi ya PPT-nya dan videonya, di mana jumlah mol sama dengan koefisien zat yang dicari per koefisien zat yang diketahui dikali jumlah mol yang diketahui. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal. Nah, pada suhu dan tekanan tertentu, 10 liter gas nitrogen oksida atau NO mempunyai massa 6 gram.
Nah, pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan massa dari 5 liter karbon dioksida, di mana ARC-nya itu adalah 12, N-nya 14, dan O-nya adalah 16. Nah, kita tulis dulu ya, ini diketahuinya apa aja. Oke, diketahui volumenya. Nah, volume dari apa ini? Gas nitrogen oksida, volume NO. Volume NO-nya berapa? 10 liter. Kemudian apalagi di sini? Massa. Massanya berapa? Massa NO ya. Massa NO-nya adalah 6 gram. Kemudian pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan massa dari 5 liter gas karbon. Massanya berapa? Nah, ini yang dicari ya, massa dari karbon dioksida. Karbon dioksida berarti CO2. Berapa gram? Nah, pada P dan T yang sama ya, pada P dan T yang sama, volume CO2 sama dengan 5 liter. Oke, jawab. Jadi gimana? Pada P dan T yang sama, pada P dan T yang sama berarti gimana? Nah, V1 per V2 ya sama dengan N1 per N2. Berarti kita tuliskan di sini V1 misalkan VNO ya, berarti VNO per VCO2 sama dengan NNO per NCO2 gitu ya. Yang dicari adalah MCO2, berarti NCO2. NCO2 sama dengan, ini ya tinggal dikalikan silang saja, berarti NNO dikali VCO2 dibagi INO. Nah, mol dari NO-nya berapa? Kan belum tahu. Nah, kita cari dulu di sini. Mol sama dengan, masih ingat mol apa? Mol sama dengan massa per MR ya. Massanya berapa di sini? Kita mau cari molnya NO. Mol NO, massanya berapa? Massanya kan 6 ya. Nah, 6. Kemudian NO, AR-nya NO berapa? N-nya berapa di sini? N-nya 14. 14 ditambah O. O-nya berapa? O-nya 16. Itu ya, berarti 6 dibagi 14 ditambah 16. Hasilnya berapa di sini? Oh, langsung aja ya. Jadi hasilnya berapa? 0,2 mol. Gitu ya. Lalu kita mau cari, oh ini molnya sudah diketahui, kita langsung masukkan saja di sini. NNO, NO-nya adalah 0,2 mol. Dikali VCO2, VCO2-nya adalah 5 liter. Dibagi VNO, VNO-nya adalah 10 liter. Tuh ya, ini habis ya. Nah, 5/10 berarti berapa ini? Dikali 0,2, hasilnya adalah 1/10 ya. 1/10 mol atau berapa? 0,1 mol. Nah, yang dicari apa? Yang dicari adalah massa CO2. Berarti gimana? Ini tinggal dikali silang. Jadi massa sama dengan mol dikali MR. Nah, kita mau cari massa CO2. MCO2 berarti mol CO2 dikali MR CO2. Nah, molnya berapa? Molnya kan 0,1 mol ya. Nah, dikali MrCO2. MrCO2-nya berapa? Nah, C-nya kan berapa di sini? C-nya 1 ya, berarti 12 ditambah O-nya berapa? O-nya 2. 2 dikali O, O-nya 16. Berarti hasilnya berapa di sini? 0,1 mol dikali 44 gram per mol.
Jadi hasilnya berapa? 0,1 dikali 44, hasilnya adalah 4,4 gram. Jadi, massa dari CO2 itu adalah 4,4 gram. Oke, selanjutnya. Tentukan volume dari 1 gram gas oksigen pada suhu 27 derajat Celcius. Tekanannya 1 atm, ARO-nya adalah 16. Oke, kita tulis dulu diketahuinya apa? Diketahui sama dengan massa O2, oksigen ya, massa O2 di sini adalah 1 gram, kemudian suhunya 27 derajat Celcius, kemudian tekanannya adalah 1 atm, ARO-nya adalah 16. Yang dicari adalah volume. Yang ditanyakannya adalah volume. Volumenya berapa? Nah, ini kan suhunya 27 derajat Celcius ya, berarti bukan keadaan STP ya, berarti pakai apa? Persamaan gas ideal. Jadi VV sama dengan nRT, berarti V sama dengan N dikali R dikali T dibagi dengan apa? T. Nah, N-nya kan belum tahu nih, kita cari dulu nih N-nya berapa, atau mau langsung dimasukkan juga nggak masalah. N itu kan apa tadi? Massa per mR. Ya, massanya berapa? Massanya 1. Nah, di sini ya, massanya kan 1 per mR-nya berapa? mR-nya kan 16 ya. 16 dikali 2. Nah, ini ya. Nah, berarti ini mol dikali R. Nah, R-nya berapa? R ini kan tetapan gas tadi berapa? 0,082. 0,082 liter atm per mol Kelvin gitu ya. Dikali berapa? Nah, suhunya berapa di sini? 27. 27 kita ubah dulu ke Kelvin. 27 ditambah 273 jadi Kelvin ya. Per berapa di sini? Per 1 atm. Ini liter, salah. Ini mol sama mol kan habis. Kelvin sama Kelvin habis. Kemudian atm sama atm habis. Tinggal kita hitung aja. 0,082 dikali ini 27 tambah 273 berapa nih? Per 16 kali 2. 16 kali 2 berapa? 32 ya. Berarti volumenya sama dengan 0,77 liter. Itu ya. Jadi 0,082 dikali suhunya berapa dibagi ini ya 16 kali 2. Oke, selanjutnya, nah ini adalah jawabannya, benar ya. Jadi untuk mencari massa dari CO2 adalah 4,4 gram, kemudian untuk mencari volume dari oksigen atau O2 itu adalah 0,77 liter. Selanjutnya, konsentrasi larutan. Nah, larutan yang mengandung banyak zat terlarut disebut dengan apa? Larutan pekat. Nah, sedangkan yang mengandung sedikit zat terlarut disebut larutan encer. Nah, kepekatan dalam ilmu kimia disebut dengan konsentrasi. Nah, dalam konsentrasi ini ada persen massa, kemudian ada persen volume, ada bagian per sejuta ya, BPJ atau ppm. Kemudian ada kemolaran, ada kemolalan, ada fraksi mol. Nah, untuk persen massa di sini, persen massa sama dengan massa komponen per massa campuran dikali 100%. Kalau persen volume berarti persen volume sama dengan volume komponen per volume campuran dikali 100%. Kemudian ada lagi bagian per sejuta atau BPJ ya, yaitu kadar zat yang menyatakan banyaknya bagian zat yang terdapat dalam setiap bagian campuran. Jadi, untuk BPJ massa berarti massa komponen per massa campuran dikali 10 pangkat
6 ya, berarti apa ini? 1.000.000 ya. Kemudian ada lagi kemolaran. Nah, kemolaran di mana M sama dengan N per V. N ini adalah mol zat terlarut, ingat ya, zat terlarut. Nah, zat terlarut satuannya mol, kemudian V-nya adalah volume larutan dalam liter. Ini dalam liter dalam mol. Nah, untuk pengencerannya di sini ada V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Kemudian untuk kemolalan. Nah, kemolalan di sini M sama dengan N per V. Jadi N-nya ini adalah jumlah mol zat terlarut, sama ya jumlah mol zat terlarut, per P. P-nya ini adalah massa pelarut, satuannya kilo. Nah, ini ya, ini yang membedakan antara kemolaran dan kemolalan. Kalau kemolaran ini volume larutan, satuannya liter. Kalau kemolalan P-nya ini adalah massa pelarut, satuannya adalah kilogram. Kemudian ada lagi fraksi mol. Nah, untuk fraksi mol di sini XA sama dengan NA per NA plus NB. Dan XB sama dengan NB per NA plus NB. Jadi fraksi mol ini adalah suatu zat dalam suatu larutan yang menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Jadi kalau jika dijumlahkan XA plus XB harus sama dengan 1. Oke, contoh ya. Oh ya, ini untuk pengenceran larutan. Ini ya. Kalau untuk mengencerkan larutan, misal di sini ada larutan kalium dikromat ya, kalium dikromat misalkan kita mau, encerkan, ini berarti kita ambil, misalkan di sini adalah 10 mili misalkan ya, dipipet 10 mili di sini, diambil kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur. Nah, diambil kan ini sudah 10 mili. Nah, kalau misalkan mau diencerkan, nah tinggal tambahkan ini, nah tambahkan apa? Aquades. Aquades sampai berapa? Tergantung mau diencerkannya berapa. Misalkan di sini 100 mili berarti, kita tambahkan sampai batasnya ya. Di sini nanti terlihat batasnya, ada batasnya. Atau misalkan mau 200 mili nanti, berarti pakainya labu ukur yang 200 mili. Jadi disesuaikan dengan, labunya, kita mau mengencerkan berapa mili gitu ya. Setelah itu baru apa ini namanya, diaduk. Selanjutnya, oh ini contoh soalnya. Nah, sebanyak 25 gram gula dilarutkan dalam 100 gram air. Berapakah kadar gula dalam larutan tersebut? Nah, massa larutan itu kan berarti campuran antara, zat terlarut dengan pelarut. Berarti di sini zat terlarut yang mana? Gula ya. Berarti massa gula ditambah massa air. Nah, gulanya kan 25, airnya adalah 100, berarti totalnya adalah 125 gram. Kemudian kita mau cari persen massa. Nah, tadi kan rumusnya apa? Massa massa zat per massa, campuran. Nah, di sini kan massa zatnya adalah massa gula. Nah, massa gula per massa campuran. Campuran berarti massa larutannya 25. Nah, massa gulanya kan 25 per total. Totalnya adalah 125 dikali 100%. Jadi hasilnya adalah 20%. Kemudian, berapa gram gula dan air yang diperlukan untuk membuat 200 gram larutan gula 10%? Misal di sini, massa larutannya adalah oh maaf, ini sudah diketahui ya, massa larutannya adalah 200 gram. Nah, massa gula dalam larutan itu 10%, berarti berapa di sini? 10/100 ya, 10% berarti 10/100 dikali 200 gram, berarti 20 gram. Berarti dalam 200 gram larutan itu terdapat 20 gram, gula ya. Kemudian airnya berapa? Tinggal dikurangi saja. Massa larutannya kan tadi 200 gram, dikurangi 20 gram, berarti massa airnya adalah 180 gram. Oke, selanjutnya. Kita mau ini contoh tentang apa ini, persen volume ya.
Nah, berapa mili alkohol yang terlarut di dalam 500 mili larutan alkohol yang kadarnya 30%? Nah, persen alkohol, tadi kan persen volume sama dengan apa? Volume zat dalam campuran dibagi dengan volume total ya, dikali 100%. Di sini volume alkoholnya berapa? Nah, alkoholnya kan 30% di sini. Kemudian 500 mili. Berarti kan 30%. Nah, kita mau cari volume alkoholnya. Volume alkohol berarti 30% dikali 500 mili. Hasilnya berapa? Nah, ini kan langsung masukkan ya. Per 100%. 100%-nya ini adalah volume seluruh campuran ya. Kan kalau persentase kan totalnya harus 100%. Sama dengan 150 mili. Jadi, volume larutan alkohol adalah 150 mili. Kemudian yang kedua, di dalam udara kering yang bersih terdapat gas CO2 sebanyak 0,03% volume. Nyatakan kadar tersebut dalam bagian per sejuta. Jadi rumusnya apa? Nah, untuk ppm kan massa zat dalam campuran per massa seluruh campuran dikali sejuta. Kalau misalkan volume berarti gimana tadi? Kita lihat lagi ya. Iya. BPJ volume sama dengan volume komponen per volume campuran dikali 10 pangkat 6 ppj. Kita lihat. Nah, jika volume total udara adalah 100 mili, nah ini kita misalkan ya. Misalkan 100 mili, maka volume gas CO2 sebanyak 0,03 mili. Ini dari mana? 100 mili dikali 0,03%, hasilnya adalah 0,03 mili ya. Berarti kadar gas CO 0,03 per 100 dikali 10 pangkat 6 ppm. Jadi, kadar CO2 dalam total udara itu adalah 300 ppm. Oke, selanjutnya. Bagaimana kita mau membuat 200 mili H2SO4 dari asam sulfat 98%. Massa jenisnya 1,8 kg per liter. Jadi gimana cara kerjanya? Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya untuk pengencerannya. Siapkan alat dan bahan yaitu labu ukur. Misalkan labu ukurnya 200 mili dan gelas kimianya 200 mili. Pipet, ukur, kemudian ada asam sulfat, pekat, dan aquades. Misal di sini adalah H2SO4. Nah, ini misalkan ini botol H2SO4. H2SO4, kemudian hitung volume asam sulfat pekat yang diperlukan. Nah, kemolaran asam sulfat, nah kita cari dulu untuk mencari molar H2SO4, densitas dikali 10 dikali kadar dikali molar atau mR ya. Nah, ini rumusnya 1,8 densitasnya kan 1,8. 1,8 dikali 10 dikali kadar. Kadar ini adalah persentase ini ya 98%. Jadi dalam suatu larutan itu beda-beda ya kadarnya. Nah, untuk H2SO4, untuk asam sulfat atau H2SO4 ini kadarnya 98%, berarti ini pekat banget ya. Per 98, 98 ini adalah mR-nya. Jadi nanti dicari ya H2SO4 berapa. mR H2SO4 dicari nanti di tabel periodik ya. HR H dikali 2 ditambah apa? HR S dikali 1 ditambah HR O dikali 4 sama dengan berapa? Gitu ya. Ini hasilnya adalah 98. Nanti dicari ARH itu adalah 1, ARO itu 16, ARS itu berapa ya? Ya dilihat ya di tabel ya. Jadi hasilnya adalah 18 mol per liter. Nah, ini kita sudah tahu nih ya. Berarti volume asam sulfat pekat yang diperlukan dapat dihitung dengan menggunakan rumus pengenceran. Tadi ada ya pengenceran P1 per M1 dikali P2 per P1 kali M1 sama dengan P2 kali M2. Jadi V1-nya V2-nya adalah 200 mili, molaritasnya adalah 4 molar. Ini yang mau diencerkan, kemudian volumenya adalah 44,4. Nah, jadi gimana caranya?
Ini botol H2SO4 yang 98%, kita ambil 44,44 mili asam sulfat menggunakan pipet ukur. Ini ya, kita ambil sebanyak berapa? 44,44 mili H2SO4. Lalu, nah kalau sudah dicampurkan, tambahkan dengan apa di sini? Aquades. Nah, Aquades ya. Aquadesnya sampai berapa? Eh, sampai batas tertentu. Di sini ada batasnya nanti. Oke, nah setelah campuran agak dingin, pindahkan campuran ke dalam labu ukur. Oh maaf, ya, sebentar ini ada yang salah. Jadi kalau misalkan kita mau mengambil asam sulfat, ini kita tuangkan dulu ya. Kita tuangkan dulu ini untuk apa? Jadi untuk H2SO4 ini nggak boleh langsung dipipet, jadi dituangkan dulu ke gelas kimia ini karena biar apa? Biar tidak terkontaminasi untuk yang di botol H2SO4. Kemudian kita ambil di sini berapa tadi? 44,44 mili ya. Baru kita tambahkan Aquades. Aquades sebanyak berapa di sini? Misalkan dilarutkannya 200 mili, berarti kita pakai labu ukur yang 200 mili gitu ya. Ini kita lihat lagi gambarnya, ini ya. Misalkan di sini adalah misalkan di sini adalah H2SO4 misal. Nih ya, misal H2SO4. Nah, ini dalam botolnya ini nanti kita tuangkan. Kita tuangkan ke sini ya, kita tuangkan ke sini sebanyak berapa ini? 44,4 mili ya. Nah, sini sama 44,44 mili. Kemudian ditambahkan dengan Aquades. Tambahkan dengan sampai batas ini ya. Ini ada batasnya nanti di sini. Oke. Ini untuk pengenceran. Selanjutnya, berapakah kemolalan larutan yang dibuat dengan mencampurkan 3 gram urea dengan 200 gram air? Nah, ini contoh untuk kemolalan. Misal diketahui di sini M-nya berapa di sini? 3 gram urea ya. M ureanya adalah 3 gram, kemudian MR urea 60 gram per mili. Nah, ini nanti kalian, maaf 60 gram per mol. Ini nanti dihitung saja ya urea MR-nya berapa. Nah, 200 gram berarti berapa kilo? 0,2 kilo. Yang ditanya adalah kemolalannya. Tadi apa rumusnya? M sama dengan N per P. N-nya ini adalah mol, nah molnya urea ya. Berarti apa tadi? Massa per MR ya. Massa per MR dibagi P. Nah, M berarti ini massa ya. Nah, ini massa, ini massa. Kalau ini molal, M kecil ya, molal. Berarti M sama dengan massanya berapa? 3 gram ya. MR-nya berapa? MR-nya 60. 60 gram per mol dibagi, nah, P-nya berapa di sini? 0,2 kilo. Ingat ya, kalau untuk P ini adalah satuannya adalah kilo. Nah, berarti ini gram sama gram kan habis ya dicoret. 3 per 60 dibagi 0,2 hasilnya adalah 0,25 mol per kilo. Nah, jadi molalannya adalah 0,25 mol per kilo. Kemudian yang kedua,
Berapakah kemolaran larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa? MR-nya adalah 180. Oke, nomor 2 diketahui. MR glukosanya adalah 180. Kemudian persen glukosanya berapa? 12% ya. Nah, 12%. Yang ditanya adalah M dari kemolalan ya, kemolalan larutan glukosa. Jadi M sama dengan N per Pi, sama ya, N per Pi. Nah, berarti apa sih nih? Massa per MR, massanya berapa? Oh, massanya belum diketahui ya, kita hitung dulu ya massanya. Massa dari glukosa, kan 12% ya. Nah, 12% dikali misal, larutannya itu adalah 100, berarti 12% dikali 100 adalah 12 gram. Kemudian massa dari pelarutnya atau airnya, berarti berapa? 100 dikurangi 12, hasilnya adalah 88 gram atau 0,088 kilo. Nah, berarti kita tinggal masukkan saja N-nya berapa? N-nya kan 12 gram, ini 12 gram per MR-nya adalah 180 gram per mol ya, dibagi P. P-nya berapa? 0,088. Hasilnya adalah 0,76 mol per kilo. Itu ya. Oke, kita lihat. Oh, belum. Contoh yang ketiga. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. MR ureanya adalah 60. Berarti gimana nih caranya? Nah, berarti kita cari dulu yang ureanya ya. Nah, ureanya kan 20%. 20% dari 100 berarti berapa di sini? 20 gram. Berarti A2O-nya atau pelarutnya berapa? Nah, berarti 100 dikurangi 20 gram, hasilnya adalah 80 gram. Kita mau cari apa di sini? Fraksi mol urea. Misalkan XA sama dengan Na per Na plus Nb. Gitu ya. Nah, ini kan MR ureanya kan 60 ya. MR ureanya 60, MR airnya itu adalah 18. H itu kan 1, O itu 16 ya. 16 tambah 2 berarti 18. Berarti gimana? Ini kan mol ya. Ya, mol urea kita ganti ya. Mol urea sama dengan mol urea ditambah dengan mol H2O. Kita masukkan. Mol ureanya berapa? Massa per MR. Massa per MR. Nah, ini ya. Mol sama dengan massa per MR. Nah, massanya berapa di sini? Massa dari urea adalah 20. 20 per berapa? Ureanya MR-nya 60. Dibagi, nah 20. Mol ureanya berarti 20 per 60 ditambah berapa? H2O-nya adalah 80. 80 per 18. Itu ya. 20 per 60 hasilnya adalah 0,33, berarti ini 0,33 ditambah 4,44. Hasilnya berapa? 0,069. Itu ya. Nah, ini kalau di total XA, fraksi mol itu sama dengan XA ditambah XB sama dengan 1. Jadi kalau mau nyari XB, hasilnya gimana? 1 min XA, 1 dikurangi 0,09 kalau mau cari fraksi mol air. Itu ya. Nah, ini adalah jawabannya.
Oke, mungkin itu saja ya pembahasan kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan, chat di WA grup. Oke, selebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurang jelas ya, nanti tinggal ditanyakan saja. Saya akhiri, pembelajaran kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.